Baik, guru kita Kiai Haji Dr. Hidayat Nur Wahid MA sudah siap untuk membawakan kajian ilmiah ya. Waktu dan tempat saya persilahkan Ustaz, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjaga kelancaran acara kita, mungkin antum bisa ingatkan seluruh yang tidak bicara untuk di-mute-kan suara, karena banyak juga masuk suara-suara yang tidak perlu karena tidak di-mute-kan itu. Baik, Ustaz. Mungkin yang lain juga sepertinya masih ada juga tadi yang belum di-mute-kan. Okay. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu nabiyyana Muhammadin khairil anam mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat sekalian, di para relawan penggerak NAFA yang semuanya saya hormati, serta seluruh pimpinan dan anggotanya, Ustaz Hafid Hormat yang mudah-mudahan tidak karena nambah beliau Hafid sehingga beliau sekarang lagi dicurigai oleh Pak Menteri Agama, jangan-jangan ini menjadi penyebar radikalisme gitu ya, karena Hafid lagi ramai sekarang. Tentu bukan. Saya dan kita di Komisi 8 sudah tegas menyampaikan, mengkritisi pernyataan beliau yang tidak ilmiah itu. Mestinya terima kasih dan menyambut para hafid bisa menjadi imam. Ini malah dicurigai. Memang maunya imam-imam itu yang nggak hafal Al-Quran. Imam-imam itu ngarang pakai bahasa Indonesia atau bagaimana. Tentu itu tidak ilmiah dan itu tidak modern. Yang modern adalah mengakui dan menerima setiap profesi sesuai dengan keahliannya. Kalau jadi imam ya wajarnya hafid, malah kalau pakai Al-Quran, pakai hadis, yani ya ummukum akra'ukum li kitabillah. Yang paling berhak jadi imam adalah yang paling qori, yang paling qori itu yang paling utama adalah para hafid. Saya lanjutkan, tentu saya harus sampaikan jazakumullah khairan untuk forum silaturahim ini, mudah-mudahan lanjut menjadi silatul ilmi, wawasan kita bertambah dan silatul amali, koordinasi, kerjasama antara kita semuanya juga semakin menguat. Tema yang dimintakan untuk dibahas adalah tentang ciri-ciri negara modern, sebuah tema yang karakteristik dan ciri-cirinya sendiri sesungguhnya adalah satu yang sangat debatable. Yang antum sebutkan sebagai ciri-ciri itu adalah bagian dari bentuk yang disepakati, tapi bagian daripada yang disebutkan oleh sebagian pihak gitu ya. Disebutkan karakteristik negara modern adalah berkhidmat dan memelihara kelompok-kelompok tertentu. Ini juga malah menurut saya malah menjadi pertanyaan besar. Masa iya sih karakteristik negara modern adalah memelihara kelompok-kelompok tertentu? Apa malah ini tidak, malah ini adalah anti modern menurut saya. Mengembangkan sumber daya, melindungi warga dan kenyamanan bangsa, memelihara warga dan warganya, menyempurnakan sistem dan perundangan yang dapat menertibkan hubungan antar sesama. Itu yang rincian yang diberikan kepada saya dalam konteks ciri daripada atau karakteristik daripada negara modern. Ada yang menyebutkan lagi negara modern itu adalah negara kesejahteraan yang kemudian memberikan keterjaminan kesejahteraan warganya, keamanan negaranya, kepastian hukumnya, tegaknya demokrasi, kebebasan persnya, memiliki hubungan internasional yang bagus, memiliki permasalahan yang cepat diselesaikan. Ada lagi yang melihat negara modern dari sisi bagaimana pemilihan para pimpinannya. Kalau dipilih secara demokratis, secara terbuka, pemilihannya bebas, tidak ada intimidasi, tidak ada yang saya sebut sebagai terorisme pemilu, yaitu manipulasi, manipolitik, dan intimidasi, maka itulah negara modern. Beragam cara bisa kita pergunakan untuk meneropong tentang ciri negara modern. Saya lebih cenderung untuk melihatnya dari sisi keindonesiaan ya, yang sesungguhnya bila kita merujuknya kepada
pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar itu sendiri, maka ciri-ciri daripada negara modern itu sudah termaktub di sana, dan sekaligus itu ciri, sekaligus itu adalah cita-cita, sekaligus itu adalah frame, sekaligus itu adalah bingkai yang kemudian membuat kita bangsa Indonesia bila melaksanakannya maka kita sedang merealisasikan apa yang oleh pihak lain disebut sebagai negara modern. Mari kita lihat. Dan sekaligus dengan pendekatan ini kita akan, atau saya ingin menyampaikan tentang bagaimana peran umat Islam untuk terlibat menghadirkan negara modern dan sekaligus untuk menjaganya dan sekaligus untuk menyelamatkan dari perilaku-perilaku pihak-pihak tertentu yang ingin dengan dalih Pancasila dan atau demokratisasi, tapi kemudian malah akan menghadirkan perilaku-perilaku yang represif, jauh daripada ciri negara modern yang dicita-citakan oleh para founding fathers. Rekan-rekan sekalian, Indonesia sebagai negara modern yang dimerdekakan, memang adalah sebuah negara yang memiliki karakteristik yang spesifik, ya, yang berbeda dengan yang negara-negara yang lainnya. Kalau dalam bahasa pidatonya Bung Karno, beliau selalu mengatakan bahwa demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi yang lain. Tapi kalau kerujukan kita adalah pada Pancasila, yang itu juga ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, nampak betul bahwa Indonesia kita ini diciptakan, dihadirkan sebagai kesepakatan, kompromi. Itulah yang kemudian disebut oleh Muhammadiyah sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Darul Ahdi artinya adalah negara kesepakatan, negara kompromi. Wasyahadah adalah negara kesaksian, di mana kemudian seluruh pihak bersaksi dan menerima kesaksiannya untuk menjadi Indonesia dan kemudian melebur menjadi Indonesia dan kemudian menjaga agar tetap menjadi Indonesia. Kalau dalam bahasa NU, Indonesia adalah Darussalam, negeri perdamaian, bukan negeri perang, bukan Darul Harbi, dan bukan juga Darul Mustamar, negeri terjajah. Belakangan Wakil Presiden sekarang Kiai Haji Ma'ruf Amin menyebut Indonesia adalah Darul Mitsaq, negara perjanjian, dan karena kita sudah berjanji menerima Indonesia dengan Pancasilanya, Undang-Undang Dasarnya, sebagaimana dulu telah dilakukan oleh para founding fathers, maka kesepakatan itu yang tetap harus selalu dijaga. Kalau ini saja menjadi rujukan, maka Indonesia memang menjadi negara yang unik. Di mata umat Islam, Indonesia diposisikan sebagai bukan Darul Harbi, tapi juga bukan Darul Islam. Dia adalah Darul Ahdi Wasyahadah, bahasanya Muhammadiyah, atau Darussalam, dan Darul Mitsaq, bahasanya NU. Di dalam ungkapan itu, tadi saya katakan ada kompromi yang juga sebenarnya merupakan bagian daripada ciri negara negara modern. Negara modern bukanlah negara otoriter, bukan negara sepihak, bukan negara yang memaksakan kehendak mayoritas terhadap minoritas atau tirani minoritas terhadap mayoritas, tapi dia adalah negara kompromi. Bisa kita lihat tadi bahwa dia adalah Darul Ahdi, Darul Mitsaq, Darussalam, Darussyahadah. Bisa kita lihat misalnya dalam proses pembentukan ideologi negara. Kita bicara tentang 4 pilar berbangsa dan bernegara, itu bahasanya Pak Taufik Kemas yang dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian oleh MPR pada periode Pak Zulkifli Hasan, pada saya waktu itu menjadi wakil ketua MPR juga, maka itu dirubah menjadi 4 pilar MPR RI. Bila kita lihat bagaimana proses menghadirkan Indonesia sebagai negara modern ini, negara kompromi ini, kita akan lihat bagaimana kemudian ada peran yang luar biasa dari seluruh pihak, memberi ruang untuk semuanya berperan. Kalau antum baca tentang keanggotaan BPUPK, di sana ada lebih daripada 63 anggota BPUPK. Ada dari latar belakang yang beragam-ragam, ada latar suku yang beragam, ada orang Jawa, ada non-Jawa, bahkan ada Arab, bahkan ada China. Ada juga yang kemudian latarnya dari partai politik, bahkan ada yang partai politik, ada Partai Arab Indonesia, seperti Pak R. Baswedan, kakek daripada Pak Gubernur Anies Baswedan.
ada yang kemudian juga latar belakangnya dari partai nasionalis, tapi tidak ada yang latar belakangnya partai komunis. Itu yang harus menjadi catatan besar. Partai komunis sudah ada dan bahkan mereka sudah memberontak tahun 1926, tapi mereka tidak ada yang kemudian menjadi perwakilan dalam keanggotaan BPUPK. Apalagi nanti kalau kita lihat dalam panitia 9, apalagi di PPKI. Dan itu juga kemudian ada latar belakang partai beragam, ada partai nasionalis, ada juga partai Islam, yaitu ada partai Syarikat Islam, ada partai penyadar, ada juga dari kalangan ormas, ya ormas yang beragam, ya dalam konteks Islam ada NU seperti Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Maskur, ya. Ada juga dari Muhammadiyah Kiai Haji Mas Mansur, ada Kiai Haji Khan Mudakir, ada Ki Bagus Hadi Kusumo. Dan ada juga dari Persatuan Umat Islam yang berpusat di Jawa Barat. Itu ada Kiai Haji Abdul Halim, ada Kiai Haji Anwar Sanusi. Jadi ormas terlibat di sana, ormas Islam bukan hanya NU dan Muhammadiyah, ada PUI, tapi juga bukan hanya ormas saja, karena sebagian orang selalu mengatakan bahwa ini negeri ini adalah didikan oleh ormas, tidak ada peran dari partai politik. Yang ngomong begitu adalah mu'alaf sejarah. Mereka tidak membaca sejarah dengan baik. Yang ngerti sejarah akan dengan objektif mengatakan bahwa negeri ini juga didirikan sebagai kompromi. Di situ ada ormas, di situ ada orpol, ada ormas NU, Muhammadiyah, ada PUI, ada orpol Islam seperti Syarikat Islam, seperti Partai Penyadar Haji Agus Salim, tapi juga ada partai nasionalis seperti Partai PNI-nya Bung Karno. Jadi inilah Indonesia kita didirikan kompromi begitu banyak pihak. Bahkan ketika bicara tentang dasar negara sebagai negara modern, pastilah kemudian mempunyai ideologi, mempunyai filsafat, mempunyai Western Stone, mempunyai hal yang kemudian dijadikan rujukan bersama. Waktu itu ada perdebatan yang luar biasa. Sesungguhnya pada BPUPK, pada rapat-rapat perdebatan menghadirkan ideologi negara atau tujuan atau ya dasar negara, itu yang muncul bukan hanya Pancasila 1 Juni, ada Pancasila 29 Mei, ada Pancasila 30 Mei, itu yang dipidatokan oleh Mr. Supomo, oleh Mr. Muhammad Yamin dan juga Mr. Supomo. Barulah kemudian tanggal 1 Juni Bung Karno mempidatokan Pancasila versi Bung Karno. Tapi di luar Pancasila, sesungguhnya perwakilan daripada tokoh-tokoh umat Islam juga menyuarakan. Itu disuarakan dengan sangat tegas oleh Kiai Haji Anwar Sanusi dari PUI, Kiai Wahid Hashim dari NU, juga Kiai Haji Khan Mudakir maupun Ki Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah. Mereka menyuarakan dan juga disuarakan oleh Haji Agus Salim bahwa wajarnya dasar negara Indonesia itu Islam. Mengapa? Karena Indonesia adalah negeri yang mayoritas mutlak penduduknya beragama Islam. Wajar bila kemudian Islam dan umat Islam menjadi dasar negara. Ada dua kutub, katalah demikian. Ada kutub yang kemudian disebut sebagai kutub kebangsaan gitu ya. Mereka menginginkan dasar negara itu Pancasila ataulah kebangsaan lah begitu. Tapi kutub umat Islam menghendaki dasar negara adalah Islam. Nah, sebagai negara modern atau sebagai embrio negara modern, para bapak bangsa memberikan kepada kita sebuah keteladanan bagaimana keragaman ini kemudian dikompromikan, dibicarakan, diperdebatkan, dan kemudian dicari titik temu, titik tengah. Di tengahnya adalah ketika Bung Karno, sesungguhnya dari BPUPK waktu itu rekomendasinya adalah dibentuknya satu panitia kecil untuk merumuskan tentang dasar negara ini. Dibentuklah yang disebut dengan Panitia 8. Nah, Panitia 8 ini ketuanya adalah Bung Karno. Kalau BPUPK, ketuanya adalah Dr. Wardiman Betio Diningrat. Dr. Rajiman Betio Diningrat. Nah, Dr. Rajiman Betio Diningrat menunjuk Bung Karno sebagai Ketua Panitia 8. Ini yang kita harus insaf ya, kita harus objektif mengakui bahwa Bung Karno melihat Panitia 8 itu tidak objektif, tidak representatif, karena dari 8 tokoh itu hanya 2 yang mewakili umat Islam, 6 tidak mewakili kelompok umat Islam. Karenanya beliau rubah secara sepihak menjadi Panitia 9.
Panitia 9 itu keanggotaannya mencerminkan tentang keadilan dan keragaman itu. Representasi terpenuhi betul. Dan bahkan Bung Karno keluar dari dua kutub ya, kutub kebangsaan dan kutub keagamaan Islam. Beliau keluar, beliau tidak berada di salah satu daripada dua kutub itu. Dari kebangsaan sudah ada Bung Hatta, ada Muhammad Yamin, ada Abi Kusno, ada Dr. Ahmad Subarjo, Mr. Ahmad Subarjo, dan ada satu dari kalangan non-Muslim, sekalipun dia masuk dari partainya Bung Karno, yaitu Mr. A.A. Maramis. Saya sering mengatakan dalam guyonan orang Sunda, sekalipun beliau namanya A.A. Maramis, tapi tidak ada hubungannya dengan A.A. Gim. Ini dua nama yang berbeda. Ini 4 kelompok dari kalangan kebangsaan, 3 Muslim, 1 non-Muslim. Nah, kemudian ada 4 dari kelompok keislaman gitu ya. Di situ ada 2 dari Ormas, 2 dari Orpol, 2 dari Ormas, 1 dari NU Kiai Haji Wahid Hasyim, 1 dari Muhammadiyah Kiai Haji Khan Mudakir, 2 dari Partai Islam, 1 dari Partai Syarikat Islam namanya Haji Agus Salim, dan 1 dari Partai Penyadar, 1 dari Partai Penyadar namanya Haji Agus Salim, dan 1 dari Partai Syarikat Islam namanya Haji Abi Kusno Cokro Suyoso, adik daripada Haji Umar Said Cokro Aminoto, host Cokro Aminoto itu. Jadi empat tokoh ini mewakili keragaman dan Bung Karno berada bersama semuanya. Ya, jadi Bung Karno lah yang menghadirkan karenanya sebuah objektivitas membahas kompromi untuk menyepakati dasar negara itu apa. Maka disepakatilah dasar negara itu adalah Pancasila 22 Juni yang bunyinya berbeda betul dengan yang dipidatokan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan secara Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini adalah sebuah kompromi antara yang menginginkan dasar negara adalah Islam dan yang menolaknya sama sekali. Diterimalah dalam bentuk itu. Sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima sama dengan yang kita pakai sekarang. Kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan diberi hikmat dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah komprominya. Kalau kemudian masing-masing pihak memaksakan kehendaknya, ya mungkin nggak jadi itu. Dasar negara yang dicita-citakan, yang merupakan tantangan yang harus dijawab. Nah, kalau kita lihat dari 5 butir Pancasila itu sendiri, sekali lagi ini yang menghadirkan sebuah negara modern yang unik. Karena berbeda dengan negara modern dalam pengertian Barat, gitu ya, yang hampir semuanya hanya menyebutkan tentang segala yang kaitannya dengan masalah demokrasi, ekonomi, kemudian hukum, kemudian hubungan sosial, hubungan internasional. Tetapi tidak membicarakan tentang aspek yang terkait dengan masalah spiritualitas atau spiritualism atau keberagamaan atau keagamaan. Begitulah di Barat, karena memang mereka berangkat dari sebuah ideologi sekularisme atau bahkan komunisme, ateisme, liberalisme. Mereka betul-betul menjauhkan agama dari bernegara, agama dari urusan publik, urusan negara, dijauhkan sama sekali. Indonesia tidak. Para tokoh bangsa sejak dari awal membuat kompromi berdasarkan realita tentang Indonesia kita dan cita-cita Indonesia merdeka. Maka ditegaskan, bahkan Panitia 9 menyepakati di alinea ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar, kemerdekaan Indonesia itu bukan hadir karena kufur nikmat, bukan karena penolakan terhadap ajaran agama, bukan karena ateisme, bukan karena liberalisme, bukan karena komunisme, tapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Itulah Indonesia. Jadi Indonesia merdeka itu sejak dari awal dibasiskan kepada pemahaman tentang relasi negara dengan agama, relasi bangsa dengan umat, relasi agama dengan negara, tidak dipisahkan. Ini unik karena banyak negara yang menyebut diri sebagai modern justru adalah negara yang menjauhkan agama dari negara,
bahkan banyak yang kemudian menjadikan agama sebagai tertuduh untuk yang disebut dengan terorisme, radikalisme, dan segala hal yang sangat tidak adil itu. Indonesia tidak. Sejak dari awal semangat Indonesia adalah mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan itu menurut saya sangat modern. Karenanya berkali-kali saya mengkoreksi secara langsung Menteri Agama ketika beliau membuat wacana-wacana yang sangat memojokkan umat Islam. Sejak awal sekali beliau jadi menteri, dan dalam rapat pertama dengan Komisi 8, saya sudah secara terbuka menyampaikan bahwa beliau kritik. Beliau menyampaikan tentang pemberantas radikalisme, ciri radikalisme adalah celana cingkrang, ciri radikalisme adalah berjenggot, ciri radikalisme adalah bercadar, bla bla bla. Saya secara langsung di depan beliau, saya kritik dalam rapat di Komisi 8 DPR RI, karena saya anggota Komisi 8, mewakili Jakarta 2, termasuk Jakarta Selatan ini. Saya sampaikan, Pak Menteri, harusnya Anda itu ingat betul tentang sababul nuzul dan sababul wurud daripada Kementerian Agama. Kementerian Agama itu dibuat oleh negara, didirikan pada tanggal 3 Januari tahun 46. Itu karena Bung Karno berterima kasih kepada umat Islam, memberikan apresiasi tinggi terhadap perjuangan umat Islam yang rela berkorban merubah Pancasila, sila pertamanya, dari ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena mengakomodasi pressure daripada pihak minoritas di Indonesia Timur yang mengancam bila 7 kata dalam piagam Jakarta itu tidak dihilangkan, maka mereka tidak mau masuk ke Indonesia, mereka akan pisah dari Indonesia. Bayangkan kalau itu dibiarkan, dan itu terjadinya adalah pada tanggal 17 Agustus malam dan 18 Agustus pagi. Masa Indonesia baru diproklamasikan kemudian bubar. Nah, bagus sekali tokoh-tokoh yang ditemui oleh Bung Hatta, mereka tidak mempergunakan logika orang Betawi, atau bukan, tidak ada yang dari Betawi malah. Yang ditemui itu adalah Mr. Kasmas Modimejo, asalnya dari Purworejo, beliau dari Partai Islam Indonesia. Kemudian Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, asalnya dari Yogyakarta. Kemudian Ki Haji Wahid Hashim dari NU, asalnya dari Jombang. Dan Mr. Teguh Muhammad Hasan dari Aceh atau Sumatera Utara. Nah, kalau mereka pakai bahasanya orang Betawi, barangkali jawabannya akan khas Betawi. Lo jual, gue beli. Emang siapa lo? Bahkan sekarang orang Betawi sudah menjadi tajir ya. Jadi jawabannya barangkali lo jual, gue borong. Udah, lo keluar aja. Coba, memang siapa yang nyuruh lo masuk ke Indonesia? Misalnya. Tapi 4 tokoh ini bukan dari Betawi, sehingga mereka mempunyai logika yang lain, logika yang berbeda. Mereka dengan semangat menghadirkan Indonesia yang modern, yang mengakomodasi, menjaga kebersamaan, menjaga cita-cita besar bangsa Indonesia, karenanya mereka menerima untuk kemudian sila pertama yang dipermasalahkan itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tapi sekaligus dengan penegasan bahwa yang dimaksudkan dengan yang Maha Esa adalah akidah tauhid, bukan kemudian bisa diselewengkan kemana-mana. Dan apalagi seperti RUHIP kemudian gitu saja dicoret, gitu ya, diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan dengan dasar kemanusiaan. Semuanya itu tidak benar. Jadi saya mengatakan bahwa Pak Menteri Agama, harusnya Anda ingat betul bahwa Kementerian Agama itu didirikan oleh Bung Karno, oleh pemerintah Indonesia waktu itu, sebagai terima kasihnya negara pada umat Islam yang telah mau berkorban, memberikan hadiah terbesar bagi negara, bentuknya adalah perubahan sila pertama dari Pancasila, sehingga selamatlah Indonesia. Karenanya mestinya Kementerian Agama itu tidak malah seperti yang Anda lakukan sekarang, memframing seolah umat Islam itu adalah radikal, seolah kemudian ciri-ciri itu adalah radikalisme. Padahal radikalisme tentu bukan semacam itu. Apalagi belakangan, ya, radikalisme adalah yang good looking, yang aktif di masjid, yang hafid, bisa bahasa Arab. Nah ini kan kacau sekali, akan menghadirkan saling curiga di antara jamaah masjid, bahkan curiga dengan imam, bahkan curiga dengan hafid. Sekali lagi itu tidak sesuai dengan semangat dasar dahulu
Kementerian Agama dihadirkan, dan tidak sesuai dengan semangat dasar bahwa ketika Indonesia menghadirkan dasar negaranya adalah Pancasila dengan sila pertamanya ketuhanan Yang Maha Esa, itu adalah kemodernannya adalah bagaimana kemudian keberagaman itu pun menghadirkan harmoni, menghadirkan komitmen untuk menjaga kebersamaan kita dengan tetap menghormati kekhasan daripada masing-masing agama. Jadi negara yang modern dalam konteks Indonesia adalah bukan negara yang anti agama, bukan negara yang memisahkan negara dari agama. Makanya belakangan kita juga mengkritisi ini ada pernyataan seorang anggota BPUPK atau penasihat BPUPK yang sangat bermasalah, anggota dari BPIP yang sangat bermasalah, yang kembali menuduh, ya, kalau sebelumnya ketua BPIP-nya menyebut bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila, dan kemudian heboh dan kemudian dikoreksi dan dia minta maaf. Kemudian belakangan yang muncul ini adalah pernyataan dari seorang anggotanya yang mengatakan bahwa agama dijadikan sebagai alat untuk menjaga kekuasaan. Nah, ini kacau lagi. Dia pasti seharusnya tidak layak dia menjadi anggota BPIP dengan pemahaman yang semacam ini. Karena sejak dari awal justru agama itu berada di dalam kekuasaan untuk kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kekuasaan dan dalam politik. Seperti tadi, ketika minoritas di Indonesia Timur mengancam keluar dari Indonesia dengan alasan keagamaan, maka ini dia sudah membawa agama ke dalam kancah politik. Dan kemudian dijawab secara politis juga, yang agama itu menyelesaikan masalah, yaitu dirubahlah ketuhanan menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya mengatakan bahwa ciri negara modern di konteks Indonesia adalah menjaga, dan karena tugas kita semuanya sekarang, antum semuanya adalah menjaga betul-betul agar ciri pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Negara modern konteks Indonesia adalah negara yang tidak memisahkan agama dari negara dari agama, tapi betul-betul bisa dikawal melalui mekanisme demokratisasi agar pemahaman ini tidak menyimpang. Karena kita di fraksi PKS di DPR RI lantang betul, keras betul, dan satu-satunya partai yang terus-menerus menyuarakan tentang penolakan RUU HIP ini, karena dengan RUU HIP maka prinsip tentang ketuhanan Yang Maha Esa itu sudah dibikin kabur, dilemahkan, ya, dengan wacana tentang di pasal 7-nya tentang bisa munculnya kembali Trisila maupun Ekasila. Begitu Trisila atau Ekasila, nah, poin-poinnya sudah tidak lagi menjadi pertama ketuhanan Yang Maha Esa, karena dalam konteks Trisila ketuhanan itu adalah sila yang ketiga. Bahkan itu pun ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam konteks Ekasila, ketuhanan malah hilang. Karena Ekasila itu yang ada hanya tinggal gotong royong. Jadi tidak ada lagi kekhasan dalam konteks kemodernan Indonesia yang diinginkan oleh para karena tugas kita adalah mengawal betul, jangan sampai kemudian negara modern yang dicita-citakan oleh founding fathers yang berbeda dengan negara-negara yang lain itu kemudian menjadi hilang. Itu satu sisi. Tapi sisi yang lain juga dengan menegaskan tentang ketuhanan Yang Maha Esa itu, Indonesia memang tidak menjadi negara agama tertentu. Sebagaimana beberapa negara karena mayoritas mutlaknya beragama Islam, maka mereka menyebut diri sebagai negara Islam. Tapi faktanya Indonesia memang adalah negara dengan kemajemukan, dan kemajemukan itu adalah bagian atau seperti yang kemudian didapatkan dalam konteks Yathrib ketika Rasulullah pertama kali hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kota Madinah itu, kota itu namanya belum menjadi bernama Madinah, tapi namanya adalah Yathrib. Kemudian baru nanti oleh Rasulullah dirubah menjadi Madinah. Nah, ketika beliau sampai ke Madinah, warga Madinah itu kan ternyata plural, ya. Rasulullah tidak mengenalkan pluralisme, tapi beliau menerima pluralitas. Masyarakat yang plural itu, di situ ada masyarakat asli, ada masyarakat pendatang. Yang asli pun ada yang kemudian masuk Islam seperti Aus dan Khazraj, tapi banyak juga orang-orang Arab di Yathrib yang tidak ikut masuk Islam. Ada juga pendatang dari Yahudi. Yahudi itu pun juga nanti ada dari Bani Koinuko, ada Bani Nadir, ada Bani Mustalik. Dan ada yang juga nanti kemudian Arab pendatang dari Mekah, para muhajirin, dan kemudian mereka menjadi penduduk di Yathrib. Jadi ragam latar belakang ini, latar belakang agama, latar belakang suku, Rasulullah kemudian membuat yang disebut dengan Piagam Madinah, Wathiqatul Madinah. Dalam Wathiqatul Madinah, penekanannya adalah ketaatan hukum,
kebersamaan, pertahankan negara, dan kemudian semuanya harus saling menguatkan, saling melindungi, dan kemudian mereka berikrar untuk kemudian menyepakati Rasulullah menjadi rujukan. Nah, jadi karena keragaman yang terjadi di Indonesia, itu yang kemudian dirujukkan atau merujuk kepada keragaman yang terjadi di Yathrib pada awal Rasulullah pindah atau hijrah ke Madinah itu. Nah, ini memang berbeda ketika kemudian menjadi seperti Pakistan misalnya, yang memang sudah sejak dari awalnya ketika dia pisah dari India, memang salah satu di antara sebab pisahnya adalah karena faktor agama. Jadi Inggris waktu itu membagi kawasan yang mayoritasnya beragama Hindu, jadilah negara India. Tapi yang kawasan yang mayoritas penduduknya beragama Islam jadilah Pakistan. Pakistan waktu itu ada Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pakistan Timur itulah yang sekarang menjadi Bangladesh. Nah, demikianlah. Jadi karenanya Pakistan Barat pun, Pakistan sekarang menegaskan dirinya asasnya adalah negaranya berdasarkan Islam. Nah, Indonesia karena kemajemukannya, dia tidak menyebut diri sebagai negara nomokrasi, negara teokrasi, negara keagamaan tertentu, tapi dia juga tidak menyebut diri sebagai negara sekuler atau negara anti agama atau negara komunis. Jadi kalau guyonannya, jadi Indonesia negara apa, Ustaz? Negara agama bukan, negara sekuleris bukan, negara komunis bukan. Jadi negara apa? Negara yang bukan-bukan. Saya bilang bukan, Indonesia bukanlah negara yang bukan-bukan, tapi negara yang bukan-bukan. Itulah negara yang khas Indonesia. Jadi menurut saya ini bagian daripada kemodernan yang penting untuk kita pahami dan kita komunikasikan, karena ketika saya beberapa kali menyampaikan pidato dan atau ya prasaran ilmiah lah gitu ya, baik di PBB, di kantor pusatnya yang di Jenewa, maupun di Tunisia, maupun pada waktu saya diundang untuk mempersiapkan materi untuk pertemuan G20 di Riyadh gitu ya. Saya sampaikan tentang kekhasan Indonesia, yaitu Pancasila dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa dan negara berketuhanan yang Maha Esa. Ternyata mendapatkan sambutan yang luar biasa. Ini luar biasa, spesifik, dan ini memberikan sebuah ciri daripada negara maju yang layak untuk dirujuk. Okay. Jadi negara maju dalam konteks Indonesia yang harus juga kita pegang dan kita kawal adalah ini bukan negara sekuler, ini bukan negara komunis, bukan negara liberalis, bukan negara kapitalis. Dia adalah negara yang sila pertamanya menegaskan tentang posisi agama yang sangat spesifik. Dan itu kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar di pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 yang tidak mengalami perubahan pada waktu amandemen Undang-Undang Dasar pada periode sebelum saya menjadi ketua MPR, yaitu periode Pak Amin Rais 1999 hingga 2004. Pasal 29 tentang agama itu isinya 2 ayat. Ayat pertama jelas menyebutkan tentang negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dan ayat keduanya tentang kebebasan, negara menjamin kebebasan beragama dan melaksanakan ajaran agama bagi warga Indonesia. Jadi saya mengatakan bahwa ciri negara modern yang harus kita kawal adalah ini. Dalam konteks Indonesia adalah negara berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, negara berdasarkan pada Pancasila, yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan apalagi bila kita rujuk kepada pernyataan dari Bung Hatta. Bung Hatta menyampaikan mengapa sila pertama dari Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena menurut beliau adalah karena sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu semuanya adalah sila yang terkait dengan bahasa Al-Qur'annya hablum minan nas. Muamalah, hubungan antar manusia. Dalam hubungan antar mereka, apakah dalam konteks yang adil dan beradabnya, persatuan Indonesianya, kerakyatan dan musyawarah perwakilannya, keadilan sosial bangsa Indonesia, itu sangat mungkin mereka salah di dalam ijtihad, salah di dalam mempersepsikan, salah juga di dalam implementasinya. Karenanya harus selalu mereka itu disinari oleh satu sila yang merujuk kepada kebenaran yang abadi dan mutlak. Itulah agama, itulah ketuhanan. Karena ketuhanan yang Maha Esa nomor 1 yang akan memberikan penyinaran, pencerahan terhadap pengamalan daripada sila-sila yang berikutnya.
Buya Hamka, tokoh dari Minang lagi. Ini dua-duanya tokoh dari Minang ya, dari Sumatera Barat. Jadi kalau belakang ada yang mempermasalahkan tentang Sumatera Barat semoga menjadi negeri pendukung Pancasila, ya itu berarti tidak mengamalkan ajaran Bung Karno. Jangan sekali-kali menghilangkan sejarah jas merah. Karena sejarah justru menyebutkan orang-orang Minang inilah yang paling berperan untuk menghadirkan berpancasila yang baik dan benar. Karena Bung Buya Hamka menyampaikan bahwa Pancasila yang butirnya 5 itu ibaratnya adalah angka 10.000. Sila pertama adalah sila Ketuhanan Maha Esa angka 1, berikutnya adalah 0000. Jadi kalau sila pertama angka 1-nya hilang, maka berikutnya adalah 000 dan itu tidak mempunyai nilai. Begitu kata Buya Hamka. Saya mengatakan bahwa sekali lagi ciri khas daripada negara modern adalah dalam konteks kita Indonesia yang sudah kita sepakati ini adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Karenanya nilai-nilainya juga tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Karenanya PKI dilarang karena diantaranya adalah karena selain dia melakukan tindakan makar dengan pemberontakannya juga karena komunisme bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Baik, dari Pancasila juga kita akan melihat bahwa kemodernan Indonesia juga menghadirkan sebuah hal yang khas yang lain, yaitu bahwa negara Indonesia, negara yang modern ini bukanlah negara yang kapitalis, karenanya mengenal sila kelima, kerakyatan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, tapi juga bukan negara yang menghilangkan hak milik ataupun hak untuk kemudian bisa mempunyai kekayaan dan atau harta benda yang dimiliki untuk dikembangkan menjadi kapital. Karenanya sila keduanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi Pancasila ini menggabungkan antara prinsip sosialisme, di mana kemudian sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana negara diperintahkan untuk merealisasikan keadilan sosial itu. Karenanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, kalau kita baca dengan lebih teliti, di sila yang kelima itu tidak hanya kemudian keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, tapi dimulai dengan satu ungkapan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sosialisme. Tapi sosialisme ini dibingkai juga dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sana ada hak yang diakui oleh negara, hak kepemilikan individual, bahkan hak kapital yang dimiliki oleh individu untuk dikembangkan jadi sesuatu yang kemudian menguatkan kepemilikan atau hak pribadi daripada orang per orang. Jadi Indonesia, dan ini menurut saya bagian daripada yang khas, karena sebagian negara itu kapitalistik murni, sehingga betul-betul segala sesuatu diukur dengan pasar, diukur dengan kompetisi terbuka, tidak ada semangat untuk menghadirkan jiwa-jiwa sosial, tidak ada semangat dan tidak ada kewajiban negara untuk memberikan bantuan sosial. Rakyat dipersilahkan untuk berkompetisi secara bebas, di pasar bebas, dan terserah siapa yang kuat, dia yang menang, siapa yang paling bermodal, dia akan paling berkuasa. Itu kapitalisme. Itu sisi tertentu diakui oleh Indonesia, tapi Indonesia kemudian juga mengembangkan sisi yang lain, pengakuan atas sikap dan semangat sosialisme sosial, di mana kemudian ada negara yang membagi, negara yang ada kementerian sosial, di mana negara kemudian juga mengembangkan sikap-sikap volunteerism gitu ya. Jadi Indonesia juga adalah negara yang dalam dirinya sekaligus mengakui tentang hak milik pribadi, tapi juga negara yang sangat mementingkan hadirnya peran negara untuk membantu rakyat Indonesia untuk menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Karena memang Indonesia itu terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang latar belakang warganya amat sangat majemuk, ya. Ada yang sudah terlalu maju, ada yang masih sangat terbelakang, ada yang mempunyai kemampuan untuk mengakses pada sumber daya alam, ada yang sangat tidak mungkin. Negara harus hadir untuk memberikan keadilan untuk semuanya itu. Tapi memang tidak mungkin kemudian negara menafikan ya keunggulan individual, keunggulan kelompok, termasuk kapitalnya untuk kemudian bisa dia kembangkan. Jadi silahkan kembangkan itu, tapi dalam konteks yang menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Jadi kemodernan Indonesia adalah bagaimana juga kedua nilai itu tergabung dan bisa dilaksanakan, dan kita kawal terus untuk kemudian itu semuanya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kalau kita lihat lagi nilai kemodernan daripada negara modern dalam konteks Indonesia adalah memang negara yang berorientasi kepada mempersatukan warga bangsanya, bukan untuk membelah. Karena kalau dalam iklim demokrasi liberal, memang yang ada adalah pembelahan, karena yang dipakai biasanya adalah sistem distrik. Pakai pemilihan umum sistem distrik itu one man one vote, dan kemudian the winner take all. Kalau itu terjadi, Indonesia akan sangat mudah pecah. Mengapa? Karena terlalu banyak suara rakyat yang hilang. Karena dengan posisi the winner take all, maka dalam konteks misalnya pemilu kemarin, misalnya dalam konteks Dapil 2 Jakarta misalnya, maka semua itu akan diambil oleh PKS. Kenapa? Karena kita yang menang. Dengan antum berikan suara kepada saya sekitar 383.000 suara individual, itu kita jadi pemenang. Dan kalau kita yang menang, ya kita semuanya ambil. Kalau kita semuanya ambil, berarti yang lain-lain tidak ada representasi perwakilannya. Ini rentan untuk menghadirkan pembelahan, menghadirkan konflik, menghadirkan orang yang merasa tidak terwakili dan akhirnya melemahkan Indonesia. Ya kalau di Jakarta 2 kita yang menang misalnya. Tapi tempat yang lain bisa jadi kita semua yang sabu habis, dan itu artinya lagi-lagi tidak ada keterwakilan yang memadai. Misalnya juga dengan diterimanya sistem negara Indonesia kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara federal. Sebab memang secara prinsip negara federal itu atau federalisme itu berlakunya adalah pada negara-negara daratan, bukan negara kepulauan. Amerika Serikat misalnya negara federal, dia negara daratan. Malaysia misalnya negara federal, dia negara daratan. Negara yang terdiri dari kepulauan seperti Indonesia, kalau kemudian memberlakukan sistem federalisme, maka sebentar lagi Indonesia sudah akan pecah. Karena masing-masing daerah akan kemudian dengan federalismenya itu, dengan otonomi, dengan negara serikat, negara daerahnya itu, negara serikatnya itu akan dengan mudah kemudian, yaitu hanya satu langkah berikutnya untuk kemudian menjadi keluar dari Indonesia. Dan kalau itu terjadi, yaitu tidak sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka yang tadi komitmennya adalah justru menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Karenanya kemarin saya menghadiri rapat dengan pimpinan DPR dengan Menko Polhukam dan juga Menteri Dalam Negeri membahas tentang masalah Papua. Ternyata anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk Papua itu hampir 3 kali lipat daripada pendapatan asli daerah. Jadi artinya kalau kemudian Indonesia tidak membantu Papua, maka pembangunan di Papua juga akan menjadi berhenti, dan atau akan menjadi tidak cepat mengejar ketertinggalan daripada provinsi-provinsi yang lain. Saya ingin mengatakan bahwa salah satu kekhasan ini adalah menghadirkan negara yang tidak mentang-mentang gitu, tapi negara yang mempersatukan, karena istilah ketiganya adalah persatuan Indonesia. Dan ini memang salah satu yang khas daripada Indonesia. Negara modern kita ini dibasiskan kepada orientasi untuk menyatukan, bukan orientasi untuk membelah. Kalau orientasinya adalah untuk membelah dan mentang-mentang gitu ya, mungkin bahasa nasional kita bukan bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Mengapa? Karena mayoritas mutlak penduduk Indonesia adalah orang Jawa. Dan apalagi kemudian mereka transmigrasi kemana-mana, bahasa Jawa ada di mana-mana. Tapi sejak dari dulu yang diterima bukan bahasa Jawa, bukan karena jumlah penduduknya yang sangat besar, tapi memang faktanya bahasa Jawa itu juga mengenal ada 3 jenis ya, ada kromo inggil, ada kromo madyo, ada ngoko gitu, dan itu tidak semua orang bisa mempergunakannya. Apalagi sekarang ini zaman kita sekarang ini, anak-anak kita saja sudah nggak ngerti itu bahasa, apalagi ngerti unggah-ungguhnya lebih susah lagi. Nah, faktanya waktu itu bahasa Indonesia ini, bahasa Melayu, itu adalah bahasa yang sudah berkembang di kerajaan-kerajaan Islam.
umat Islam yang mayoritas Indonesia ini hampir semuanya berbicaranya dengan bahasa Melayu, karena bahasa Melayu sebagian besar diambilkan juga dari bahasa Arab. Dan kemudian pada waktu Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928, para tokoh-tokoh yang waktu itu hadir, dan terutama di situ ada Mr. Muhammad Yamin, ada juga Mr. Mr. Muhammad Rom dan lain sebagainya. Kemudian mereka menegaskan bahwa bahasa perseratan mereka adalah bahasa Indonesia. Jadi ini menurut saya bagian daripada kemodernan. Banyak negara yang kemudian sudah pecah karena mereka tidak mampu untuk menjaga kohesi menjadi negara kesatuan, negara persatuan itu. Uni Soviet sudah pecah dengan paradigma waktu itu yang disampaikan oleh seorang presiden yang sering guyonannya adalah beliau mah aslinya dari Jawa Barat, mungkin dari Tasik atau dari Ciamis. Nama beliau aslinya adalah Cecep Gorbachev. Tapi karena pindah ke Uni Soviet, maka beliau berubah nama menjadi Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev tahun 1991-1992 menggulirkan program yang disebut dengan Perestroika, Glasnost, dan itu kemudian membuat Uni Soviet menjadi tidak lagi uni, pecah ke dalam lebih dari 10 negara menjadi Rusia. Ada yang jadi Rusia, ada yang menjadi Tajikistan, Uzbekistan, Georgia, dan negara-negara yang lain. Oke. Ada juga negara Balkan yang juga pecah, yaitu negara Yugoslavia pecah menjadi ada Bosnia, Herzegovina, ada yang bernama Serbia, ada namanya Montenegro, Kosovo, dan lain sebagainya. Jadi, nah Indonesia sejak dari awal memang para founding memahami betul kita itu berada di satu kawasan yang sangat majemuk. Kalau kita kemudian tidak orientasinya menyatukan dan ideologi kita bukan ideologi persatuan, menghadirkan kompromi, titik temu, maka kita dengan mudah pecah. Itulah karenanya sepakatilah sila ketiga kita adalah persatuan Indonesia itu. Menurut saya ini adalah bentuk lain daripada kemodernan yang harus kita jaga betul dalam konteks Indonesia. Dan ini yang dibuncikan betul oleh sahabat-sahabat saya dari negara-negara Arab ya. Ketika saya kuliah di Madinah, sahabat saya hampir seluruh negara Arab ada, dan kemudian ketika saya menjadi ketua MPR, saya terbiasa keliling dan kemudian bertemu dengan para raja, para amir, dan pimpinan negara, dan mereka menyampaikan untuk betul Anda di Indonesia dan selamat untuk kondisi Anda di Indonesia, karena Indonesia itu terdiri dari lebih dari 16.000 pulau, 17.000 pulau, bahkan lebih dari 5 agama, sekarang bahkan 6 agama, bahasa lokalnya pun lebih dari 1.200, suku bangsanya pun juga lebih dari 700, gitu. Tapi Anda yang terdiri dari 3 satuan waktu, tapi Anda tetap bisa menjaga menjadi hanya satu negara saja. Beda dengan kami di negara-negara Arab, di mana kami adalah negara daratan, ya, dari Beirut, Syria, kemudian Palestina, kemudian Jordan, turun ke sana ada Irak, kemudian ada Saudi, kemudian negara-negara Teluk, kemudian Yaman, keluar ke barat ada Mesir, ada Sudan, ada Libya, ada Tunisia, ada Aljazair, ada Maroko. Anda lihat, kita negara daratan, tapi kita terbelah ke dalam lebih dari 15 negara. Kami satu bahasa, tapi kita dibelah ke dalam lebih daripada 15 negara. Mayoritas kita beragama Islam, tapi kita dibelah ke dalam sekian banyak negara. Dan sekarang Timur Tengah konfliknya nggak keruan. Konflik di Lebanon, konflik nggak pernah berhenti. Israel yang menjajah Palestina, konflik di Syria yang nggak berhenti, di Irak yang dilumpuhkan, di Teluk yang saling memboikot, dan kemudian sebagian negara sekarang sudah membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Yaman yang juga centang perenang, Mesir yang kondisinya begitu, Sudan juga demikian, di Libya yang semuanya menjadi semakin, mereka mengatakan beruntunglah Anda ada di Indonesia, yang dengan Pancasila dan persatuan Indonesianya itu terjaga betul. Keragaman ini tidak kemudian dibiarkan menjadi faktor konflik, tapi dicari titik temu untuk kemudian mengokohkan kita sebagai bangsa. Itulah menurut saya bagian daripada ciri negara modern yang kemudian bisa menjaga keamanan warganya, keberlanjutan daripada negaranya, menjauhkan dari konflik,
menghadirkan dari keragaman itu justru kekuatan untuk menghadirkan kebersamaan. Dan karenanya penting betul untuk kita jaga bagaimana kita berperan serta untuk menjaga kemajumukan keragaman itu dalam konteks yang bisa menghadirkan kemaslahatan terbesar bagi umat dan bagi bangsa. Yang keempat tentu adalah sila yang sangat dipentingkan dalam demokrasi dan dalam salah satu tolak ukur kehidupan modern memang adalah dilaksanakannya demokrasi. Dan Indonesia diakui sebagai negara Muslim terbesar yang mempraktekkan demokrasi. Diakui sebagai negara nomor 3 di dunia yang terbesar melaksanakan demokrasi. Yang pertama adalah, ini ukurannya adalah jumlahnya. Yang pertama adalah India, kemudian Amerika Serikat, dan kemudian ketiga adalah Indonesia. Dan karenanya pihak negara-negara barat berharap Indonesia bisa menjaga dan mensukseskan demokrasinya untuk kemudian bisa ditularkan ke negara-negara yang mayoritas punya beragama Islam. Sekalipun ketika saya menjadi ketua MPR dan saya didatangi oleh pimpinan daripada Parlemen Eropa, Parlemen Uni Eropa, dan mereka menyampaikan bahwa mereka datang untuk menyebarkan demokrasi ke negara-negara yang mayoritas beragama Islam. Dan saya debat mereka, saya sampaikan bahwa demokrasi sesungguhnya itu apakah harus kemudian berkiblat kepada Barat atau harus menghormati kekhasan di masing-masing negara. Kalau Anda kemudian tidak menghormati kekhasan yang ada di masing-masing negara yang mayoritas beragama Islam ini, dan Anda meminta untuk semuanya merujuk kepada Barat, saya ingin tanyakan Barat mana yang harus dirujuk? Karena Anda, negara-negara Barat adalah negara-negara yang dahulu menjajah negara-negara Islam. Apakah Anda dengan dalih demokrasi membolehkan penjajahan? Dan penjajahan itu jelas sesuatu yang dalam konteks Indonesia ditolak. Pembukaan Undang-Undang Dasar jelas menolak hal itu. Satu. Nomor dua, apakah demokrasi yang Anda maksudkan itu adalah demokrasi yang kemudian meminggirkan dan menghilangkan peran agama? Nyatanya di tempat Anda juga agama diterima. Di waktu itu partai yang menangkan pemilu di Jerman sampai sekarang masih Partai Sosial Demokrat Kristen itu memenangkan pemilihan umum dan Perdana Menterinya sampai sekarang masih tetap. Demikian juga di Belanda. Jadi tidak semua juga demokrasi di Barat otomatis anti agama, karena tetap juga beri ruang kepada Partai Kristen. Sebagiannya memang menjadi amat sangat liberal. Ada juga di negara-negara di Barat ya demokrasi, tapi tetap menerima sistem monarki. Di Inggris misalnya demokrasi menerima monarki, di Belanda demokrasi menerima monarki, di Perancis mau di Swedia ditolak. Tapi kan tidak juga. Nah, negara Islam itu kan beragam, ada yang latarnya monarki, ada yang latarnya tidak monarki. Ya, hendaknya Anda juga harus menerima keragaman itu. Saya kembali dalam konteks Indonesia, sila yang kelima, yang keempat tadi sesungguhnya memberi ruang yang luar biasa kepada penduduk Indonesia yang dari sisi agama mayoritasnya beragama Islam untuk berperan lebih maksimal. Karena dengan prinsip kerakyatan yang dibentuk hikmah dalam musyawarah perwakilan, maka di sana ada dua sisi, permusyawaratan dan ada rakyat, ada permusyawaratan dan ada perwakilan. Dalam Undang-Undang Dasar hasil perubahan di menghadirkan ketentuan baru di bab 1 pasal 1 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar jelas menyebutkan bahwa kedaulatan itu adanya di tangan rakyat. Ini berbeda sama sekali dengan konsep yang dulu. Undang-Undang Dasar yang dulu kedaulatan itu ada di tangan MPR, bukan di tangan rakyat. MPR lah yang memilih presiden, presiden yang mendataris MPR. Sekarang tidak lagi. Rakyat yang milih presiden, rakyat yang milih gubernur, bupati, wali kota, rakyat yang karenanya harus bertanggung jawab terhadap pilihan mereka. Kalau ternyata pilihan mereka plonga-plongo, ya rakyat harusnya juga bertanggung jawab terhadap pilihan itu. Dan mestinya tanggung jawab itu diwujudkannya adalah dalam bentuk koreksi, ya, minimal 5 tahun berikutnya ya jangan pilih itu lagi atau jangan pilih partainya itu lagi kan gitu. Nah, kesadaran rakyat ini salah satu daripada inti demokrasi yang kemudian bebas di mana rakyat diberikan hak. Ini betul-betul sekarang itu dalam konteks Indonesia bertemu atau menemukan momentumnya. Berbeda betul dengan demokrasi pada zaman Orde Baru, di mana kemudian semua orang dipaksa untuk memenangkan Golkar. Gitu ya. Kalau sekarang kan nggak ada yang bisa memaksa. Nggak ada yang bisa memaksa untuk memilih partai tertentu, calon tertentu. Relatif kemudian bebas gitu ya.
Nah, ini harus selalu dijaga supaya kemodernan dagutek ini tetap terjaga sehingga kita tidak ketemu lagi dengan era di mana kemudian semuanya serba diarahkan, semua serba tekanan, semua serba yang saya sebut sebagai terorisme demokrasi, terorisme pemilu, ada money politik yang luar biasa sehingga kemudian kedaulatan rakyat itu terbeli, ada manipulasi sehingga kemudian kedaulatan rakyat termanipulasi, dan ada intimidasi di mana kemudian menghadirkan ketakutan dan tidak menghadirkan kebebasan memilih. Ini harus tetap dijaga. Indonesia kita beri ruang untuk menjadi negara demokratis betul dengan demokrasi yang maksimal, tapi pengebirian terjadi di mana-mana. Belakangan tentu yang ramai adalah ketentuan penandatanganan terkait dengan masalah fakta integritas untuk calon mahasiswa baru di UI, dan kemudian di sana ditegaskan tentang tidak boleh mengikuti kegiatan politik, tidak boleh bla bla bla. Nah, ini banyak orang mengatakan ini kok lebih Orba daripada Orba. Di Orba dulu aja nggak ada kayak begini. Ini kok malah diberlakukan. Nah, ini benih-benih menuju kepada menghilangkan ya kerakyatan, penuh hikmat kebijakan dan persyaratan dan kedaulatan ada di tangan rakyat. Untuk itulah karenanya ciri di negara demokrasi modern yang sudah amat sangat baik diletakkan para founding fathers oleh MPR itu harus dijaga, dikawal supaya kembali kepada jalannya yang sebenarnya. Dan di situ ada kerakyatan, hikmat kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketika rakyat yang berdaulat ini melaksanakan demokrasinya dan kemudian memilih dengan baik dan benar, maka akan menghadirkan para wakil yang nanti relasinya dengan pemerintah yang dipilih rakyat juga, yang bisa bermusyawarah. Dalam konteks bermusyawarah, melalui para wakilnya itu, memang bisa menghadirkan keputusan melalui musyawarah mufakat, tapi juga bisa menghadirkan voting. Nah, kalau babnya voting adalah banyak-banyakan suara. Banyak-banyakan suara itu tergantung bila rujukannya kepada kerakyatan yang merupakan pemilik kedaulatan itu, harusnya rakyat yang berdaulat mempunyai wakil-wakil yang betul-betul berdaulat dan mereka hanya memilih calon-calon yang berdaulat. Sehingga dengan itu maka mereka bisa memperjuangkan kepentingan mereka secara maksimal. Kalau musyawarah, maka ukurannya adalah bukan pada jumlah, tapi pada kualitas. Dan ya alhamdulillah di DPR RI, kawan-kawan kita dari PKS, sekalipun jumlah mereka hanya 50, tapi dalam banyak kasus mereka mewarnai dan bahkan bisa menghadirkan perubahan. Ya. Mungkin salah satu di antara yang paling spesifik yang saya sebut di sini adalah semula pemerintah itu diusulkan atau ada yang mengusulkan dari pemerintah untuk mencetak uang untuk mengatasi pembiayaan COVID-19. Karena ini bukan biaya yang besar, Indonesia mengutang sana kembali susah, dan karenanya ada yang mengusulkan untuk dibentuk untuk mencetak uang. Ada yang mengusulkan 600 triliun rupiah, ada yang mengusulkan 1.000 triliun rupiah. Ya. 600 triliun rupiah kalau diberikan karedok sudah tsunami karedok itu di Jakarta Selatan. Seolah-olah pencetakan uang itu adalah solusi, tapi para ahli, ikhwah kita, di situ ada Pak Eki Awal Muharram dan lain sebagainya, dalam rapat dengan Menteri Keuangan, dengan Direktur OJK, dengan Bank Indonesia, beliau menegaskan penolakan terhadap usulan mencetak uang itu. Sebab kalau uang itu dicetak, maka Indonesia bisa punya uang banyak, tapi uang banyak itu tidak punya nilai, ya, akan terjadi hiperinflasi, dan kalau itu terjadi Indonesia akan nasibnya nanti akan jadi semacam Zimbabwe yang tidak lagi bermartabat. Alhamdulillah itu akhirnya diterima sehingga Indonesia tidak mencetak uang. Saya mengatakan bahwa bila kemudian rakyat dengan kedaulatannya, demokrasi yang modern, rakyat dengan perwakilannya yang rakyat dan kedaulatan milih wakil yang betul, maka bisa menghadirkan wakil-wakil yang berkualitas, yang dalam bermusyawarah bisa berjuang kepentingan rakyat, kepentingan umat, dan kemudian bisa menghadirkan keunggulan-keunggulan. Ya, seperti kemarin juga misalnya dalam rapat dengan Menteri Agama, kita di Komisi 8 menemukan dan kemudian mengkoreksi dengan sangat keras, yaitu pemotongan BOS untuk siswa-siswa di bawah Kementerian Agama. Setiap orangnya dipotong 100.000 dari dana bantuan operasional sekolah yang diberikan dalam konteks melawan COVID-19, dipotong 100.000 per siswa. Akumulasinya bisa menjadi sekitar 900 miliar rupiah. Kita temukan dan kemudian kita tuntut untuk itu dikembalikan dan tidak boleh ada pemotongan. Alhamdulillah itu diterima, sehingga
potensi korupsi itu kemudian bisa dikoreksi. Saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa inilah salah satu ciri negara modern di mana rakyatnya menyadari betul tentang kedaulatan yang dimilikinya, dan kemudian dari kedaulatan yang dimilikinya itu kemudian mereka melakukan pemilihan secara terbuka, menghadirkan mestinya pemimpin di eksekutif maupun wakil mereka di legislatif yang betul-betul bisa merealisasikan prinsip berdemokrasi, dan itu bisa. Nah, tentu tugas kita ya sekarang dan ke depan bagaimana menjaga dan terus mensosialisasikan hal ini, dan agar kemudian tidak ada yang kemudian malah terjebak menjadi apatis, menjadi golput, malah mengkafirkan, malah menakutkan. Karena tentu dalam konteks negara modern, demokrasi memang ada salah satu tolak ukur. Tapi memang kita tidak pernah memposisikan demokrasi sebagai Tuhan yang kita sembah dan karenanya harus menghalalkan segala cara. Enggak. Kita tidak akan mentolerir demokrasi yang kemudian bahkan yang menyebut Islam radikal saja kita tidak kita tolerir, apalagi yang kemudian misalnya akan bahkan yang akan merubah Pancasila menjadi Pancasila pun kita tidak tolerir, apalagi yang kemudian misalnya akan memperjuangkan untuk legalitas LGBT pasti kita tolak, legalitas perzinahan pasti kita tolak. Jadi saya mengatakan demokrasi memang bukan Tuhan. Tapi dia juga bukan hantu yang kita harus takut dan kemudian kita harus meninggalkan, kita bid'ahkan, kita kafirkan. Enggak, dia adalah wasilah. Dia adalah sarana untuk merealisasikan kemaslahatan umat, menjauhkan umat dari madarat, dan itu bisa dilakukan bila, apalagi dalam konteks Indonesia, umatnya tidak pada golput, umatnya tidak pada gengsi, ini kultural, ini struktural, umatnya tidak pada kemudian membelah, tapi umatnya menyadari betul bahwa ini adalah wasilah yang ada, yang bisa dimaksimalkan dan ternyata bisa kita lakukan. Ya mungkin salah satu contoh paling dekat dalam konteks bagaimana rakyat memenangkan, rakyat terlibat dan kemudian memenangkan, rakyat tidak golput dan kemudian memenangkan adalah ketika kita memenangkan Pak Anies mengalahkan Ahok. Dan kemudian salah satu di antara yang paling nyata adalah ketika kemudian Hotel Alexis yang dulu disebut sebagai pusat prostitusi, pusat segala kemaksiatan itu, kemudian di demo dan tidak pernah bisa ditutup, dan bahkan aku mengatakan itu adalah surga dunia yang tidak bisa ditutup. Tapi dengan kemenangan Pak Anies melalui mekanisme demokrasi pemilihan gubernur, maka itu bisa langsung dihentikan melalui cara tidak diperpanjang izinnya. Ya begitulah. Jadi ciri negara modern dalam konteks ini adalah demokrasi yang berbasiskan kepada rakyat yang berdaulat, yang memilih, yang menghadirkan wakil-wakil yang berkualitas sehingga bermusyawarah menghadirkan yang berkualitas, ataupun juga menghadirkan legislatif, eksekutif seperti para gubernur dan lain sebagainya berkualitas untuk bisa menghadirkan kemaslahatan umat. Dan rakyat yang berdaulat berdemokrasi itu mereka punya kesadaran betul untuk berperan serta, berkontribusi, tidak golput, tidak kemudian semua gue gitu ya, tapi kemudian mereka juga bisa melakukan reward kalau ternyata pilihannya sudah baik dan benar, tapi juga bisa melakukan punishment kalau ternyata yang dipilih ternyata gagal, tidak benar dan mengecewakan. Yang terakhir, dan itu ciri negara modern dalam konteks Indonesia yang perlu kita jaga adalah prinsip tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi sudah saya katakan bahwa inilah bagian daripada yang khasnya Indonesia, di mana dengan sila ini maka menegaskan bahwa kita bukan negara kapitalis, tapi negara sosialis yang di dalamnya ada ketuhanan yang Maha Esa, karena umumnya kalangan sosialis kemudian menjadi tidak akrab dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keagamaan, kadang-kadang bahkan sosialis menuju kepada komunis, tapi itu kita koreksi dengan Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Kadang-kadang negara sosialis kemudian pun juga menjadi negara yang menolak kepemilikan pribadi, kapital pribadi, menjadi negara seperti di negara-negara yang mempraktekkan sosialisme komunis secara konsekuen seperti di Kuba dan lain sebagainya. Indonesia adalah negara yang mementingkan adanya keadilan pemerataan sosial, keadilan sosial bagi Indonesia, teratakanlah potensi negara itu kepada seluruh Indonesia, karenanya kan ada pemasukan daerah itu, sumber-sumber pemasukan daerah dari pertambangan dan sebagainya kan dibawa ke Jakarta, kemudian Jakarta membagi kepada seluruh daerah Indonesia, karena tidak seluruh daerah Indonesia adalah daerah yang subur dari sisi agraria, tidak juga yang kaya dari sisi pertambangan maupun hutan. Banyak juga daerah yang juga sangat miskin yang tidak mampu untuk kemudian bisa menghidupi dirinya. Nah, itulah pemerintah pusat punya tugas untuk membagi, bagaimana dibagi potensi-potensi itu di daerah yang tidak punya kekayaan sumber daya alam agar tetap juga bisa membangun, daerah yang tandus agar tetap bisa kemudian tercukupi kepentingan mereka.
Disitulah makna daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah menurut saya 5 pilar ditambah dengan beberapa prinsip di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang perlu kita gali lagi, yang menegaskan tentang Indonesia kita sesungguhnya adalah sejak dahulu dipersiapkan untuk menjadi negara modern. Dan bahkan negara modern yang khas spesifik yang berangkat dari kekhasan yang ada di Indonesia. Tugas kita sekarang ini adalah bagaimana tetap menjaga, menumbuh kembangkan, mensukseskan, dan terus memperjuangkan agar nilai-nilai luhur itu tetap bisa dilaksanakan, bahkan dalam era di mana Indonesia sudah akan bertemu dengan Indonesia emasnya, 100 tahun Indonesia merdeka tahun 2045, artinya hanya 25 tahun dari yang sekarang ini. Antum mungkin masih akan bertemu dengan tahun 2045, dan mudah-mudahan pada saat itu betul-betul Indonesia emas, Indonesia bisa merealisasikan cita-citanya menjadi negara modern, ketika prinsip-prinsip kemodernan yang telah disepakati dan tetap relevan, itu tetap bisa juga diwujudkan. Saya kira demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.